Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih tetap semangat ya mengikuti materi MPLS hari ini. Baik, sebelum saya memulai untuk materinya, perkenalkan nama saya Ibu Tia Sapsari. Saya selaku guru IPS SMP Negeri 1 Juwangi. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif ya, agar kalian bisa belajar secara mandiri baik di rumah maupun di sekolah sehingga bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik. Sebelum itu saya ucapkan selamat ya, karena kalian telah menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 1 Juwangi. Oke. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, belajar efektif itu pengertian secara luasnya itu proses belajar yang berhasil guna. Artinya berhasil guna adalah bisa meningkatkan pemahaman kita, kecerdasan kita, ketekunan kita, mutu serta kualitas, sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, yang mana nanti bisa diaplikasikannya di kehidupan masyarakat. Nah, kemudian seberapa pentingkah sih kita harus belajar? Penting nggak sih? Ya seperti itu ya. Nah, anak-anak, belajar itu sangat penting. Karena apa? Ibaratnya sebuah pensil, kalau nggak diasah maka atau enggak raut, maka itu hanya akan berupa kayu yang tumpul ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau udah diraut, maka itu akan jadi suatu yang bisa kita gunakan untuk menulis. Nah, seperti juga itu belajar. Nah, dari awalnya itu belajar itu adalah kita tahu ya, kita sering belajar. Proses belajar itulah yang membuat kita menambah wawasan kita, membuka wawasan kita. Apalagi di masa dimana generasi muda ini semakin berkembang ya seiring dengan zamannya, sehingga kita harus lebih up to date, istilahnya seperti itu. Apalagi dengan adanya era digital yang begitu semakin keren ya, semakin modern, sehingga kalian harus bisa belajar tentang hal baru. Nah, kemudian kita bisa belajar di mana sih? Kita tahu bahwa ilmu itu bisa didapatkan di mana saja dan kapan saja, dan kalian bisa belajar dengan siapa saja ya, seperti itu. Kemudian pengalaman adalah guru terbaik. Ingat ya, misalnya kalian pernah gagal jadi juara kelas. Nah, nanti pasti di tahun berikutnya pasti kalian berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi sehingga mendapatkan juara kelas. Nah, jadi suatu kegagalan itu pasti menjadi suatu pengalaman yang menjadikan guru terbaik dalam hidupnya. Nah, kemudian selanjutnya, semakin banyak hal yang kita pelajari, maka semakin besar juga peluang kita untuk sukses. Nah, semakin banyak kita tahu, semakin kita mengikuti perkembangan teknologi, nah itu akan membuat kita menjadi seorang yang memiliki peluang sukses yang besar ya, seperti itu. Kemudian pentingnya belajar itu pada akhirnya itu akan menjadikan kalian seseorang yang berguna bagi orang lain, entah itu bagi keluarga, bagi masyarakat, maupun bagi negara dan agama. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus belajar ya anak-anak. Nah, kemudian di sini mungkin kalian selama PJJ mengalami kendala-kendala saat belajar ya. Nah, ini salah satu dari contoh saja yang mungkin kalian pernah ada kendala saat belajar ya.
Nah, mungkin karena kurang fokus, karena di rumah ada adiknya, kemudian sering bantu orang tua. Nah, seharusnya itu kan fokusnya itu tetap belajar pada jam belajar. Nah, kemudian tidak adanya motivasi belajar, di mana kalian itu motivasi belajarnya itu masih kurang. Itulah yang harus kita dorong untuk bisa lebih bersemangat dalam belajar. Oke, kemudian ini nih yang paling sering ya, karena adanya media dan jaringan sinyal yang pastinya kurang ya, sehingga kadang itu saat mau melakukan pembelajaran jarak jauh itu sering nge-lag, sering lemot seperti itu. Nah, itu menjadikan salah satu kendala juga saat belajar. Nah, kemudian yang paling urgent itu kadang kita tidak menyukai mata pelajarannya, sehingga kita sudahlah, karena nggak suka jadi nggak pengen tahu seperti itu. Jadi itu menjadi satu kendala saat kita belajar. Jadi kita merasa bosan dan jenuh mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, itu salah satu atau beberapa macam kendala saat kita belajar. Kemudian karena adanya beberapa kendala tersebut, maka inilah ada tips and tricks cara belajar efektif yang mungkin bisa kalian terapkan dalam gaya belajar kalian atau cara belajar kalian, baik saat PJJ maupun nanti belajar di tatap muka terbatas di sekolah. Nah, ini akan saya sampaikan. Nah, yang pertama, kalian itu sebelum mulai pembelajaran ya, kalian itu harus mengawalinya dengan niat dan doa ya. Kita harus selalu mengawali segala sesuatu itu dengan niat dan doa agar kita dipermudahkan dalam belajar. Nah, kemudian yang kedua adalah buat target belajar ya. Target belajar itu misalnya hari ini jadwal belajarnya kita tahu ya, kita sudah mempersiapkan jadwal belajarnya. Jadwal belajar hari ini adalah misal IPS. Nah, hari ini target belajarnya mungkin kita mempelajari tentang kondisi fisik Indonesia. Nah, target belajarnya kalian ya, kalian menuliskan misalnya itu adalah saya ingin menghafal letak astronomis Indonesia. Nah, ingin tidak hanya menghafal tapi juga bisa mengerjakan soalnya tentang letak astronomis Indonesia. Nah, itu adalah target belajarnya. Misalnya juga kalau kalian sudah masuk ke sekolah ini ya, ke SMP Negeri 1 Juwangi, kalian tentukan juga target belajar selama 3 tahun itu apa. Misalnya kalian ingin menjadi juara kelas. Nah, kemudian nanti dengan target itu kalian pasti ingin mencapai target itu dengan usaha apa sih? Nah, misalnya pengen jadi juara kelas, ya harus belajar yang rajin seperti itu ya. Kemudian yang 3, suasana belajar yang nyaman. Kalian harus menemukan atau belajar di situasi atau kondisi yang nyaman atau lingkungan yang nyaman. Jadi nggak terganggu ya dengan lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang keempat adalah mendengarkan penjelasan guru ya, dan aktif bertanya. Orang yang aktif bertanya bukan berarti dia tidak tahu apa-apa ya, karena kadang itu kita tidak tahu apa-apa tapi malu bertanya. Nah, mulai sekarang kalian latih diri kalian untuk aktif bertanya. Selanjutnya yang paling penting adalah kalian adalah
fokus belajar. Fokus belajar itulah yang penting ya, dimana kalian tidak terganggu dengan, mungkin kalau di rumah terganggu karena ada adiknya yang sedang main, kemudian kadang bantu orang tua seperti itu. Nah itulah yang harus sedikit demi sedikit harus dikurangi ya. Kita harus tetap fokus belajar, atau kalau enggak mainan gadgetnya itu kadang dipakai untuk ngegame. Nah itu salah satu yang mengurangi fokus belajar. Nah kemudian hal yang selanjutnya agar fokus belajarnya itu tetap kembali itu ya, kita harus mempelajari segala sesuatu itu dari dasar ya nak. Jadi kuasailah segala sesuatu itu dari hal yang mudah. Dengan begitu nanti yang sulit itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Nah kemudian buat ringkasan materi ya, itu salah satu hal yang bisa menjadikan kita mudah sekali untuk mengingat apa yang telah disampaikan atau yang telah dipelajari setelah mempelajari sesuatu. Itu adalah kalian membuat tulisan atau membuat ringkasan materi. Kemudian belajar secara konsisten ya. Konsisten di sini itu dikit sedikit demi sedikit, jangan sistem kebut semalam ya, itu malah membuat kalian capek dan kadang itu jadi merasa stres nanti ya. Karena kadang kalau belajar misalnya langsung banyak dalam satu kali waktu kan kita capek juga, apalagi nanti ada tugas-tugas. Nah itu yang harus diselesaikan secara tepat waktu, sehingga nanti tidak ada beban di belakangnya. Kemudian kalian menambah literasi membaca kalian. Nah itulah yang paling penting, dimana kadang siswa itu tidak mau membaca, tapi tiba-tiba nanti kalau ada tugas itu sering WA wapri gurunya karena kurangnya membaca. Nah oleh karena itu tingkatkan kemampuan membaca kalian. Segala sesuatu harus dibaca terlebih dahulu baru ditanyakan kalau tidak tahu. Kemudian manfaatkan media yang ada. Misalnya kalian ini PJJ ya, nah itu kan malah medianya banyak, ada HP, ada buku, mungkin ada buku paket nantinya. Nah itu kan bisa digunakan, misalnya HP-nya itu digunakan untuk browsing atau mencari materi pembelajaran, jangan dipakai untuk main game, kemudian main media sosial ya. Itu sedikit dikurangi lah ya, itu digunakan untuk mencari-cari informasi tentang materi, itu jauh lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah mengulang materi dan mempraktekkannya ya. Menurut penelitian itu semakin kita mengulang materi dan semakin kita mempraktekkannya kepada orang lain, kita akan jauh lebih mengingat ya, mengingat materi yang kita sudah pelajari. Misalnya ada teman yang kesulitan akan pelajaran matematika, terus kalian merasa bisa ya, jadi kalian mengajari temannya, itu jauh lebih mengingat ya, mengena. Jadi materi itu akan selalu diingat ya, dan itu akan menambah wawasan kalian, kemudian akan jauh lebih bermakna. Nah, itu adalah beberapa tips and trik yang bisa kalian terapkan saat kalian belajar, sehingga kalian bisa menemukan gaya belajar sendiri yang bisa bermakna untuk kalian sendiri, yang bisa memperbaiki prestasi kalian sendiri, sehingga kedepannya menjadi siswa yang berprestasi. Oke, untuk hari ini tugas MPLS hari kedua tentang cara belajar efektif, yaitu kalian membuat target belajar, kemudian
usaha yang akan kalian lakukan untuk memenuhi target tersebut. Nanti linknya akan saya kirim lewat WA. Nah, target belajar itu bisa saat 3 tahun ya, atau selama dalam perjalanan hidup kalian ya, 3 tahun kalian di SMP Negeri 1 Juwangi. Kemudian nanti ada link Tweetbond yang mana nanti akan saya share juga di WA ya. Nanti kalian bisa mengklik tautan tersebut. Nah, untuk itu sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat ya. Oke. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Ibu Tias pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.